Anda takut saat terima surat pemeriksaan pajak dan Anda bingung apa yang harus dilakukan. Ikuti terus tayangan ini dan Anda akan mendapatkan solusinya. Halo Sobat Bijak, mayoritas wajib pajak mengatakan pajak adalah sesuatu yang menakutkan. Kalau kita sebagai wajib pajak melakukan semua kewajiban perpajakan dengan benar dan mengikuti aturan pajak yang berlaku, maka pajak bukanlah sesuatu yang menakutkan dan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sistem perpajakan di Indonesia menerapkan sistem self-assessment, yang artinya wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dan sistem ini akan berjalan jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dan benar dan kepatuhan yang tinggi dalam pemenuhan kewajibannya. Secara alur, pemeriksaan pajak adalah bagian akhir dari proses perpajakan untuk memastikan apakah wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar atau tidak. Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak? Nah, saya akan menjelaskan pemeriksaan pajak itu adalah suatu serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dikerjakan secara objektif yang mengacu berdasarkan standar pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Pemeriksaan pajak terbagi menjadi dua. Yang ke satu, pemeriksaan di lapangan. Kedua, pemeriksaan di kantor pajak. Saya akan menjelaskan untuk pemeriksaan di lapangan. Pemeriksaan di lapangan dilakukan di tempat tinggal sesuai dengan NPWP terdaftar. Biasanya ini adalah wajib pajak orang pribadi. Tempat usaha, wajib pajak badan, bisa juga wajib pajak orang pribadi, atau tempat bekerja wajib pajak. Biasanya ini karyawan, serta tempat lain yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak diwajibkan untuk memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Nah, untuk pemeriksaan di lapangan ini, wajib pajak juga diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau soft copy-nya. Selanjutnya, untuk pemeriksaan di lapangan ini, wajib pajak harus memberikan kesempatan untuk pemeriksa pajak memasuki dan memeriksa ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak, yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, dokumen lain, uang atau barang yang dapat memberi petunjuk untuk menjadi objek penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Selanjutnya, untuk pemeriksaan di lapangan, wajib pajak harus memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. Bisa berupa menyediakan tenaga atau peralatan atas biaya wajib pajak. Tenaga di sini dimaksudkan adalah karyawan yang memahami secara pembukuan yang dibutuhkan oleh pemeriksa pajak. Dan peralatan bisa jadi itu adalah USB. Dan wajib pajak harus memberikan kesempatan bagi pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak atau tidak bergerak. Dan menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan untuk memeriksa buku,
catatan, dan dokumen yang tidak memungkinkan untuk dibawa ke kantor pajak. Itu adalah pemeriksaan di lapangan yang wajib pajak harus mengetahuinya. Selain pemeriksaan di lapangan, pemeriksa pajak juga akan melakukan pemeriksaan di kantor pajak. Apa yang wajib pajak harus lakukan jika terjadi pemeriksaan di kantor pajak? Pertama, biasa dari kantor pajak akan mengirimkan surat pemeriksaan pajak. Dan di situ tertera untuk jangka waktu yang diberikan. Biasanya 14 hari kerja. Maksimalnya 14 hari kerja. Nah, untuk pemeriksaan di kantor pajak, wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan. Memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik atau soft copy yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Dan wajib pajak harus memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa hal yang menjadi kriteria pemeriksaan pajak. Mungkin dari sobat bisa pajak banyak yang belum memahami apa sih kriterianya, kenapa kok bisa terjadi pemeriksaan pajak. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Di sini saya ada 4 hal yang menjadi kriteria terjadinya pemeriksaan pajak. Jika wajib pajak menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan atau SPT masa PPN pajak pertambahan nilai yang menyatakan lebih bayar restitusi. Restitusi adalah pembayaran kembali pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak. Dan yang kedua, menyampaikan SPT masa PPN pajak pertambahan nilai lebih bayar kompensasi. Biasanya kompensasi ini tidak boleh lebih dari 3 kali. Jika PPN, misalkan di bulan Januari lebih bayar, Februari lebih bayar, dan di Maret itu harus bayar. Dan yang ketiga, menyampaikan SPT rugi. Keempat, menyampaikan SPT terlambat. Terlambat melampaui jangka waktu surat teguran yang disampaikan. Jika wajib pajak belum menyampaikan SPT tahunannya, maka dari pihak kantor pajak akan mengirimkan surat himbauan. Jika surat himbauan tidak langsung direspon, akan timbul surat teguran. Dan jika wajib pajak tidak merespon dengan surat teguran yang diberikan oleh kantor pajak, maka ini dapat menjadi salah satu kriteria terjadinya pemeriksaan pajak. Nah, kita harus mewaspadai keempat hal ini. Kalau kita masih bisa untuk menghindari hal-hal yang menjadi kriteria pemeriksaan pajak, itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa dihindari, ya Anda harus mempersiapkan semua dokumen-dokumen dengan rapi. Baik dokumen hard copy ataupun soft copy. Jadi, jika terjadi pemeriksaan, Anda tidak pusing lagi karena data semua sudah lengkap. Selanjutnya, saya akan membahas jangka waktu pemeriksaan pajak. Mungkin dari sobat bijak bertanya-tanya, apakah ada jangka waktunya jika kita diperiksa pajak? Oke, nah di sini saya akan jelaskan jangka waktu pemeriksaan pajak. Tadi kita sudah bahas pemeriksaan itu ada 2, pemeriksaan di lapangan dan pemeriksaan di kantor pajak. Untuk jangka waktu pemeriksaan, yang pertama kita namakan jangka waktu pengujian. Jangka waktu pengujian untuk pemeriksaan di lapangan dilakukan paling lama 6 bulan. Dihitungnya sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai tanggal surat pemberitahuan
hasil pemeriksaan. Setelah pemeriksa pajak menerima semua dokumen dengan lengkap, menurut hitungan pemeriksa pajak sudah mendapat hasil pemeriksaannya, maka mereka akan mengeluarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Untuk pemeriksaan di kantor, dilakukan paling lama 4 bulan. Dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan pemeriksaan sampai tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak. Nah, jangka waktu pengujian ini dapat diperpanjang paling lama 2 bulan. Dengan alasan, ruang lingkup pemeriksaan diperluas. Contoh, tadinya pemeriksaan hanya satu masa pajak, diperluas menjadi 1 tahun pajak. Yang kedua, ada permintaan data kepada pihak ketiga. Ini biasanya lawan transaksi dari wajib pajak. Dan yang ketiga, pertimbangan kepala pemeriksaan. Tadi kita sudah membahas mengenai jangka waktu pengujian. Selain jangka waktu pengujian, ada namanya jangka waktu pembahasan akhir pemeriksaan. Baik pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan di kantor dilakukan paling lama 2 bulan, dihitung sejak tanggal SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak sampai tanggal laporan hasil pemeriksaan. Sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai pemeriksaan pajak. Untuk video selanjutnya, saya akan memberikan tips dan trik dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Silakan untuk subscribe, like, komen, dan tekan tanda lonceng untuk terima notif update dari Bisa Pajak. Dan jika Anda ingin bertanya seputar pemeriksaan pajak, Anda bisa menuliskan pertanyaannya melalui komen atau hotline chat. Dan kami akan membalasnya di video berikutnya.